Apa jadinya jika Amerika Serikat menarik diri dari NATO dan berhenti menjaga keamanan Eropa? Menurut laporan terbaru, Eropa harus menghabiskan hingga 1 triliun dolar hanya untuk bertahan menghadapi ancaman Rusia. Dengan ratusan jet tempur, ribuan kendaraan militer, dan bahkan kapal induk tambahan. Inilah skenario mengejutkan yang akan kita bahas tuntas hari ini. Menurut laporan Institut Internasional untuk Studi Strategis atau IISS yang berbasis di London, Eropa akan menghadapi tantangan besar jika Amerika Serikat mundur dari perannya dalam keamanan kawasan. Skenario ini mengasumsikan bahwa Eropa harus mandiri secara militer dalam menghadapi kemungkinan konflik besar dengan Rusia. Untuk itu, Eropa membutuhkan investasi tambahan sekitar 1 triliun dolar AS. Dan angka ini tidak hanya mencengangkan, tapi juga menyadarkan kita betapa ketergantungannya Eropa terhadap kekuatan militer AS. Yang paling mencolok adalah kebutuhan 400 jet tempur dan 600 tank baru. Tanpa Amerika, Eropa harus mempercepat pembelian platform tempur seperti Eurofighter Typhoon, Rafale, atau bahkan F-35 dalam jumlah besar. Ditambah lagi, mereka membutuhkan tank berat seperti Leopard 2 atau versi modern lainnya. Dan ini belum termasuk kendaraan pendukungnya. Jika hanya dilihat dari kekuatan darat saja, daftar kebutuhan Eropa sangat mengerikan. 800 kendaraan tempur infanteri, 900 pengangkut personil lapis baja, 400 kendaraan tempur lapis baja, 4.200 kendaraan mobilitas terlindungi, 100 howitzer gerak sendiri, 100 sistem roket peluncur ganda, 400 sistem rudal balistik taktis, dan masih banyak lagi. Ini mencerminkan betapa kompleks dan mahalnya membangun angkatan darat yang mampu menghadapi Rusia di medan tempur daratan Eropa. Dari sisi udara, lebih dari 70% dari total biaya persenjataan akan diarahkan ke angkatan udara dan laut, bukan karena prioritas operasional, tapi karena tingginya biaya satuan dari platform-platform tersebut. Untuk itu dibutuhkan 200 helikopter serang, 15 pesawat patroli maritim, 35 helikopter anti kapal selam, 6 pesawat AWACS, 8 pesawat intelijen elektronik, 50 UAV pengintai jarak jauh, 50 helikopter angkut berat, 200 helikopter angkut sedang. Dan untuk mempersenjatai armada tersebut, Eropa harus membeli ribuan rudal, termasuk 3.000 rudal jelajah udara, 1.200 rudal udara ke udara jarak pendek, 2.500 rudal udara ke udara jarak menengah, 400 rudal anti radiasi, 200 rudal anti kapal. Untuk menutup celah di udara, Eropa juga butuh 110 senjata anti pesawat gerak sendiri, 24 baterai pertahanan udara Patriot atau SAMPT, 3 sistem pertahanan rudal balistik seperti THAAD atau Aegis Ashore, 20 peluncur darat untuk rudal jelajah jarak jauh. Tanpa bantuan teknologi dan kehadiran militer AS, Eropa harus mengembangkan sendiri sistem ini atau membelinya dalam jumlah besar. Persyaratan di laut bahkan lebih berat. Eropa akan butuh 2 kapal induk tambahan, 2 kapal serbu amfibi, 20 kapal perusak, 6 fregat, 10 kapal selam bertenaga nuklir. Dan untuk mempersenjatai kapal-kapal ini, 2.700 rudal permukaan ke udara, 700 rudal SAM jarak menengah, 1.200 rudal jelajah dari laut, 100 pencegat SM-3, 250 torpedo berat. Ini menunjukkan bahwa keamanan maritim dan proyeksi kekuatan di laut
adalah komponen vital jika Eropa berdiri sendiri. Total anggaran tambahan yang diperlukan mencapai 1 triliun USD, dan dari jumlah itu, sekitar 344 miliar USD harus dibelanjakan langsung untuk senjata dan perangkat keras militer. Laporan IISS menyebut ini bukan pilihan, tapi kebutuhan jika Eropa ingin tetap aman tanpa dukungan Amerika Serikat. Ini juga menunjukkan bahwa ketergantungan Eropa terhadap AS tidak hanya soal jumlah pasukan, tapi juga teknologi, intelijen, logistik, dan kapabilitas strategis.